Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan bagaimana kita menyikapi teknologi blockchain. Saudara, bahwasanya selama ratusan tahun peradaban modern dunia itu diatur oleh sedikit otoritas, sedikit organisasi menguasai dan mengatur sebagian besar umat manusia. Ada otoritas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Otoritas militer itu adalah yang penting, menjadi tangan dari otoritas politik, sedangkan energinya itu adalah otoritas ekonomi. Kemudian saudara, perangkat otoritas ekonomi itu adalah keuangan. Bagaimana pendapat saudara jika ada suatu contoh sederhana tentang sentralisasi otoritas? Sedikit otoritas itu antara lain bisa membuat uang sejumlah yang dimaui tanpa patokan cadangan emas yang dimiliki, tanpa catatan apapun. Kemudian otoritas ini mengedarkannya ke warga dunia, sedangkan penurunan nilai atau inflasi itu akan ditanggung oleh seluruh warga dunia, sedangkan mereka mengabaikannya. Bahwasanya ketika ada teknologi yang mengurangi atau mempreteli sebagian dari otoritas ini, kemudian ada penolakan terutama dari mereka, dari pemegang otoritas atau kepanjangan tangannya, ini tentu saja bisa difahami. Saudara, teknologi blockchain itu adalah perihal baru. Bisa jadi teknologi ini akan mengarahkan peradaban baru, bahwa segala sesuatu itu ada manfaat dan ada mudaratnya, kita maklum. Pemahaman teknologi blockchain ini sangat penting agar jika kita semuanya cukup kuat, bisa mengarahkan perkembangannya, tidak ketinggalan dari subjek lain, dan atau setidaknya memanfaatkannya. Apa yang akan terjadi jika anak-anak muda, anak-anak bangsa menolak teknologi, termasuk teknologi blockchain ini? Jika menolak, berarti tidak akan bisa mengarahkan perkembangannya, kemudian juga ketinggalan, dan pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Jika menguasai teknologi blockchain ini, maka memungkinkan untuk memperoleh manfaat duniawiyah termasuk dana, ya, dalam menggunakan produk sumber daya alam dan lingkungan. Juga mencegah misalnya penjualan secara ilegal sumber daya alam dan lingkungan, karena setiap transaksi menjadi traceable dan auditable. Kerusakan di daratan dan di lautan itu bisa dicegah. Upaya-upaya pemakmuran bumi itu bisa dilakukan menggunakan teknologi ini, antara lain untuk memperoleh dana global yang banyak dialokasikan
untuk green fund, impact investment, charity fund, dan kepedulian-kepedulian sosial lainnya. Juga saudara, teknologi blockchain bisa untuk mengelola ekonomi real. Blockchain itu bisa dipakai mengelola sumber daya alam dan lingkungan agar tetap lestari dan produktif, menyediakan lapangan kerja misalnya. Blockchain yang merupakan catatan transaksional atau ledgers yang terdesentralisasi, transparan, terverifikasi, immutable, memungkinkan seluruh dunia menjadi pengamat dan membangun node atau simpul. Transparansi dan sebaran otoritas ini membuka peluang keadilan dan mencegah kezaliman. Ini juga yang membedakannya dengan sentralisasi otoritas yang hampir-hampir memastikan kecurangannya. Nah, saudara, sebagaimana pedang yang bermata dua, demikianlah teknologi ini harus dikuasai. Mengkaji kedua sisinya agar bisa menghilangkan mudarat dan memperoleh manfaatnya. Ketika teknologi itu hanya dikuasai oleh orang lain dan digunakan sisi buruknya, maka mereka bisa melukai kita semua. Sebaliknya, ketika dikuasai oleh orang yang baik, dimanfaatkan sisi baiknya, maka kemudian akan bisa memberikan kebaikan untuk umat. Manfaat ini kemudian saudara disebarluaskan seluas-luasnya, dan eliminasi atau setidaknya pengurangan ketidakpastian atau horor, ketidakjelasan atau kimar, penganiayaan atau doror itu bisa dilakukan. Misalnya saja bagaimana sesuatu yang virtual itu yang tidak ada nilai intrinsiknya menjadi ada kepastian, jelas, dan adil. Nah, saudara, kita semua bisa memanfaatkan teknologi blockchain ini untuk kebaikan, insya Allah. Anak-anak muda itu harus berilmu agama, unggul dalam ilmu, dan sangat menguasai teknologi. Sebelum jauh melangkah, mari kita perhatikan bahwa uang itu adalah intrinsik. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, bahwa jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.